paling tertua. Namanya Tanjung Ban. Kita tak tahu asalnya Tanjung Ban itu apa. Kalau menurut keterangan orang tua saya dulu, banyak kayu berban. Kayu berban itu kayu untuk telong. Kayu berban nama dia. Jadi namanya Tanjung Berban. Memang kalau dikirakan kami ini di sini sudah 7 abad lah keturunan dari datuk-datuk dari zaman Nong Isa lah. Ini ada warisnya Nong Isa lah. Jadi Nong Isa Tanjung Berban ini. Ini ada pantunnya juga Tanjung Berban nih. Tanjung Berban nampak merdok. Malang orang di Sangka Batu. Malangnya nasib umur hidup kuasa Allah siapa yang tahu. Iya. Terus Malang Tanu dulu di Sangka Batu itu laut batu besar, dia ada batu. Kalau air surut dia nampak macam orang berdiri, tumpahan dari dulu-dulu. Jadi Malang orang, kalau orang asli batu besar, asli dari Lembadeng saya tahu itu Malang orang. Dia orang disumpah jadi batu. Ada di laut Kampung Melayu itu. Itu Malang orang. Jadi ini Tanjung Berban nampak berdop, Malang orang di laut batu besar di Sangka Batu. Pantan orang dulu. Nah, nasib Malangnya nasib itu mau hidup kuasa Allah siapa yang tahu. Itu di sini ada juga batu mergong. Ada bunyi gong dalam malam Jumat di zaman kakek-kakek saya dulu. Itu namanya batu mergong. Terus di ujung lagi ada namanya air Belanda. Nah, itu Belanda mendarat zaman Belanda dulu. Zaman peperangan dijajah Belanda di situ tempat Belanda mendarat. Atau di ujung sini ada lagi namanya batu menjarut. Itu kalau kita lewat itu kalau kita taca ke kotor kita demam kalau kita tahu. Nah, itu ada serupa barang perempuan nampak yang tak bagus lah gitu. Jadi dibilang batu menjarut. Itu lewat saja Berban terus. Itu yang dinamakan Panggilan Utama menyeberang ke Singapura itulah duduk di sini. Itulah nama Singapura nampaklah singa. Jadi nama Singapura itu di lautnya. Itu di sini dari sini dia nyebrang ke sana. Itu Panggilan Utama. Dan di sini banyak lagi lah sejarah-sejarah itu sampai ke Nongsa. Itu batu setiap tanjung itu ada namanya dari sini ke Nongsa. Terus mata ikan, batu bergong, Tanjung Buloh itu dulu kalau bahasa Melayu itu buloh kan bambu. Iya. Kalau sekarang bahasa Indonesia itu bambu, dulu banyak bambu di situ. Nah, itu namanya Tanjung Buloh. Terus ada keramat di lautnya. Nah, terus ada lagi Tanjung Babi, sebelahnya Tanjung Buloh itu Tanjung Babi, mungkin babi banyak di situ. Dulu dibilang orang Tanjung Babi. Jadi setiap tempat itu di pinggir pantai, di jajaran pantai ada namanya, setiap ada batu, ada tanjung itu ada namanya, ada sungai. Atau sebelah Tanjung Babi itu lagi, itulah kawasan Turi. Itu Teluk Mendang, baru Nongsa, Batu Belah itu ada sejarahnya juga, Batu Belah itu. Nah, Batu Belah di ujung Nongsa itu Batu Belah. Terus itu Tanjung Kapur. Di pas Batampiu itu Tanjung Kapur. Baru Bakau Serip, Seranggung, Berlian, Tanjung Buntung, Sungai Tering, baru Tanjung Sekuang. Itu banyak nama-nama tempat tuh keliling. Terutama tempat yang terkecil-terkecil. Kalau orang bisa mengatakan itu tempat betul, itu asli orang Batam. Kalau tidak tak ngerti dia. Orang asli Batam pun banyak yang tak tahu. Tanjung-tanjung itu batu yang terkecil itu. Kayak dari Pungur lah ceritanya. Dari Pungur itu ada Sungai Kasam. Ada namanya Tanjung Turut. Kabel itu dua namanya. Kabel besar, kabel kecil. Nah, itu kabel besar, kabel kecil dua. Baru Kampung Padau, Teluk Bakau. Nah, baru ada lagi Tanjung Butun. Ada lagi Teluk Ranggung. Baru Jabi. Nah, baru Kampung Melayu Batu Besar, Kampung Makdara, apa itu semua banyak macam-macam. Di sini ada Tanjung Maksum. Makdara itu anak dara tua di sana, jadi Tanjung Makdara. Nah, di sini Maksum, Tanjung Maksum. Maksum itu umurnya ratusan tahun baru meninggal. Dibawa ke mana pun dia lari ke situ juga. Dirobohkan rumahnya sama anaknya. Dia bikin rumah. Daun-daun dia duduk di situ. Dah ratusan tahun umur dia. Dia tidak mau tinggalkan Tanjung itu. Jadi namanya Tanjung Maksum. Tanjung Maksum. Itu kan ada jalan Maksum tuh. Itu Tanjung Maksum, Tanjung Berban, Tanjung Maksum. Ini baru Tanjung Berban.
Tanjung Beban itu baru termasuklah Batu Bergung. Itu ada lagi sungai yang terkecil. Iya. Kalau kita di dulu ada sungai, itu penghulunya Raja Saleh, Sungai Raja Saleh. Nah, jadi siap itu ada. Nah, kalau sejarah itu banyak lah. Banyak. Saya pun tak bisa nak nerangkan selanjutnya, takut nanti berbohong. Ah, Kalau mengikut sejarah orang tua dulu di Batu Bergung tuh, kalau mau kenduri pesta kawin, tinggal baca doa, besok udah keluar piring-piring. Tapi orang selalu tak dikembalikan, tak jadi. Dulu orangnya baca doa saja, udah mempunyai piring-piring lah bisa. Aneh kan, dari Tanjung itu bisa mengeluarkan untuk kita makan-makan piring-piring. Nah, itulah istilahnya. Kalau dulu dia minyak tuh bukan dengan hantu, dengan setan, orang halus, orang bunian. Yang dikatakan orang Melayu tempatan itu orang halus, orang bunian, orang yang tidak bisa kelihatan, tapi dia manusia juga. iya. Kadang di zaman dahulu orang tua yang patuh-patuh ini dimakbul Tuhan doa dia, dimakbul dari Subhanahu Wa Taala, dia punya doa. Dia tuh berdoa begini-begini, jadi dia mengerjakan ibadah juga tak seperti sekarang. Jadi apa permintaannya itu dimakbul oleh Tuhan. Jadi ceritanya orang bunian ini orang manusia biasa. Dia itu mengadakan kenduri anak dia pesta kawin. Jadi kebetulan mau beberapa hari yang mau dikendurikan, mau dimasakkan daging apa-apa, kerbau semua hilang, mati. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, minta hilangkan tempat kedatangan dia, tempat pesta itu, tempat apa itu, minta dihilangkan. Jadi Tuhan hilangkan. Jadi orang yang datang mau pergi pesta itu hilang semua. Barang-barang jadi tak dapat tujuan. Itulah namanya orang bunian. Kita tidak bisa melihat orang itu, tapi orang itu manusia biasa. Dia itu sama umat juga seperti kita. Cuma itu karena dia tadi karena malu dia, takut tetangga datang besok barang yang tak ada nak kasih makan, dia minta berdoa kepada Tuhan. Hilanglah barang-barang itu. Bukan hilang, tidak bisa dilihat. Iya. Nah, jadi orang yang datang itu semua tak bisa nak pergi. Dia punya pesta dia. Pesta dia. Nah, jadi dia hilang karena dia berdoa tadi. Itulah dinamakan orang bunian kalau menurut sejarah orang tua saya dulu. Jadi dia orang biasa. Kalau boleh tahu Pak Raja keturunan yang keberapa? Kalau kami sekarang ketujuh lah. Ketujuh. Dari mana? Dari Pulau Penyengat lah. Dari Pulau Penyengat. Mungkin Mungkin Ali Haji. orang Haji. Mungkin ada nggak sangkut paut dengan Nong Isa itu? Yalah, Ada ya? memang itu keturunan kita, Nong Isa apa semua itu. Ali ini. Ada ya? Ahli waris. Ya, Ahli waris. kita ahli warisnya lah sekarang. Yang termasuk juga yang ngurus kampung, makam Nong Isa, ulang tahun Kota Batam, maka kita Pak Raja Gani, saya Pak Raja Ahmad itu diundang. Undang semua. Karena kita penerusnya lah, generasinya, bukan penerus ya, generasi sama aja lah. Generasinya. Bukan pejuang ya, kita tak bisa berjuang lagi sekarang. Cuma dari keturunan. Dari sana, dari Pulau Penyengat kita atarkan sampai turun ke Nong Isa itu kan di sini semua jalurnya. Jadi Ahmad itu apa semua. Berapa jumlah warga sini yang keturunan Nong Isa? Kalau di sini tak banyak. Di sini Tanjung Uma, Nongsa, Tanjung Beban, itu aja lah sedikit, tak banyak. Yang keturunan Nong Isa semua. Ya, sedikit kabel dulu, begitu, tak banyak. Mungkin harapan Pak Raja seperti apa sih ini untuk memvulgarkan sejarahnya? Saya rasa itu sudah dilaporkan kepada Pak Wali Kota kan. Wali Kota Pak Ahmad Dahlan tuh udah membuat satu sejarah juga. Pak Ahmad Dahlan ada buku sejarah itu. Ada ya? Pak Ahmad Dahlan terus dengan adik saya ini juga, dengan Pak Nyat Kader juga yang ini kampung tua ini kan. Nah, ini kampung kita sudah akhir ini udah 7 wali kota lah. Sampai ke Pak Rudi ini. Tapi alhamdulillah lah nampaknya sejak dipimpin Pak Rudi ini akan berkembang gitu ya. Nah, itulah mungkin kita juga sama-sama berdoa gitu. Semoga Batam ini betul-betul jadi Batam Madani. Batam yang bersih, Batam yang bagus. Semoga generasi masyarakat semua mengikut yang bagus. Dijauhkan segala penyakit, corona, apa segala macam kan. Nah, mudah-mudahan Batam bisa berkembang seterusnya. Itu aja doa dari saya, mudah-mudahan. Mungkin pesan-pesan untuk warga Batam?
keluarga Batam ya, kita mau pesan apa ya? Untuk waspada sajalah, banyak-banyak berdoa. Karena ini Tuhan yang kuasa, hukum Tuhan. Kalau dia mau ambil kita besok, lusa, kapan-kapan pun dia ambil. Nah, ini baru penyakit, dan nanti musibah-musibah itu Tuhan punya kuasa kan. Itu rahasia Tuhan. Kita tidak bisa menentukan begini-begini, kita cuma usaha. Nah, kalau dia bilang besok dia nak ambil kita, dia nak jadikan musibah apa semua, itu kan Tuhan yang kuasa. Iya. Tapi kita tetap waspada. Waspada. Kita sudah tetap mendukung apa program pemerintah atau segala macam, kita tetap mendukung. Mendukung sambil kita berdoa. Kita minta juga pada aparat-aparat minta ya kerjasama yang bagus lah. Bimbinglah masyarakat yang bagus, mudah-mudahan baguslah semua. Nah, ini Batam, kota Batam ini memang nampaknya begini, tapi mudah-mudahan lah. Namanya saja sudah Batam Maidani. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Amin. Itulah harapan saya sama instansi pemerintah dengan warga bersama kita. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Itu saja. Itu ya. Oke. Masih Pak.